selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Buat rekan kita, saudara-saudara kita yang di Indonesia, di negara kita yang meninggal karena corona. Mari kita sama-sama berdiri bersama-sama. 1 menit kita menyanyikan cipta buat mereka. Menyanyikan cipta mulai. Selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Ya, Juli sudah masuk minggu yang kedua. Gak sabar rasanya kita bisa bertemu kembali tanggal 25. 2 minggu lagi. Ya, penyekatan keluar masuk Batu akhir-akhir ini mari kita sambut dengan semangat, dengan segera vaksin. Penyekatan menunjukkan keseriusan pemerintah, karena itu mari tetap kita dukung dengan bersabar sedikit lagi. Ingat, semua pasti bisa kita lalui. Yakin dan percaya COVID-19 bisa teratasi dengan PPKM darurat, protokol kesehatan, dan vaksin yang kita terima. Ayo, kita saling memberi semangat, bahkan menjadi teladan untuk sekeliling kita, tetangga kanan kiri kita, dan handai taulan kita. Mungkin di antara kita ada yang terpaksa harus isolasi mandiri. Ingat, itu keputusan yang paling bijaksana, karena kita bukan saja peduli dengan diri kita, tetapi itu ekspresi kita peduli dengan sesama kita. Itulah sumbangsih kita anak Tuhan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Nikmati kuasa dari ibadah dan selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online ini, Kami ucapkan selamat datang. Minggu 18 Juli 2021 adalah ibadah online yang terakhir, yaitu ibadah raya terpandu pukul 7 pagi dan ibadah sekolah minggu terpandu pukul 9 pagi. Panduan dan link via YouTube akan diberikan pada hari Sabtu. hari Senin sampai dengan Sabtu akan diadakan doa pagi pukul 5 bertempat di GBI Diaspora Batu. Senin 12 Juli diadakan doa bersama pukul 5 sore bertempat di GBI Diaspora Batu. Selasa 13 Juli persekutuan pribadi terpandu wanita pukul 5 sore dengan tema Wanita yang hidup sehat, yang kebenaran firman Tuhan diambil dari Titus 2 ayat 8 yang akan diadakan di rumah masing-masing. Rabu 14 Juli persekutuan pribadi terpandu Mesbah Keluarga pukul 5 sore di rumah masing-masing.
Kamis 15 Juli, Persekutuan Pribadi Terpandu Lansia pukul 10 pagi akan melakukan kegiatan misi di rumah masing-masing. Dilanjutkan Persekutuan Pribadi Terpandu Kaum Pria pukul 6 sore dengan tema Memiliki Kesetiaan. Yang kebenaran firman Tuhan diambil dari Amsal 20 ayat 6 yang akan diadakan di rumah masing-masing. Jumat 16 Juli, Persekutuan Pribadi Terpandu Mesbah Keluarga pukul 7 malam dengan tema Ketika Pasangan Mengalami Perubahan Sikap dan Fisik yang diambil dalam Amsal 21 ayat 9 dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Sabtu 17 Juli, Persekutuan Pribadi Terpandu Remaja dengan tema Teman Berjalan yang kebenaran firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 1 dan Pemuda dengan tema Stop Halu yang terambil dalam Filipi 4 ayat 8 pukul 5 sore di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan dapat menghubungi Saudari Evin, dan untuk pelayanan konseling pranikah dapat menghubungi Bapak Eko dengan nomor di bawah ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Mari kita sama-sama mematuhi PPKM yang ada dan selalu melakukan protokol kesehatan. Demikian berita gereja dalam satu pekan. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa bagi bangsa ini. Kami datang padamu ya Tuhan, menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau begitu mengasihi bangsa ini, sehingga belas kasihan-Mu akan turun atas bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau akan terus mengasihi setiap masyarakat Indonesia, secara khusus ketika kami sedang menghadapi pandemi yang ada. Kami mohon supaya kasih-Mu terus Engkau limpahkan atas bangsa ini, sehingga Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir. Secara khusus kami juga menyerahkan untuk pemerintahan kami. Berikan kesabaran kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk bisa menyelesaikan dan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Bapa, hanya karena anugerah-Mu sampai detik ini kami boleh ada di bangsa ini, dan sampai detik ini kami boleh berdoa bagi bangsa ini. Kami percaya pemulihan terjadi di Indonesia sebab Engkau begitu mengasihi Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk kota kami Batu. Kami percaya juga bahwasanya kasih-Mu akan terus Engkau curahkan atas kota kami Batu. Engkau berikan kekuatan, hikmat, kesehatan kepada pemimpin kami, Bu Dewanti bersama dengan Bapak Punjul, bersama dengan jajaran yang ada, untuk boleh ya Tuhan memutus mata rantai COVID-19 yang ada di kota Batu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwasanya kaki dian-Mu tidak akan pernah beranjak dari bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih juga buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan juga yang ada di kota Batu. Engkau tolong mereka, untuk mereka pun boleh belajar meletakkan hidup pengharapan mereka hanya kepadamu. Mereka boleh bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung program-program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih peduli terhadap gereja-gerejamu. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar COVID. Tuhan, Kau kuatkan hati mereka. Biarlah Tuhan Kau memberikan penghiburan kepada mereka sehingga mereka bisa melalui masa-masa ini ya Tuhan. Dan kami percaya juga program vaksinasi yang sedang berjalan akan terus Tuhan terselesaikan dengan baik, sehingga Tuhan seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin ini ya Bapak.
Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa kami bagi bangsa ini, dan kami percaya kasih-Mu begitu melimpah atas bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita masuk dalam ibadah yang kedua dalam kaitan PPKM darurat. Mari kiranya kita terus mendukung keputusan pemerintah, karena memang tingkat rekan-rekan kita, saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita yang terkena virus corona, terpapar virus corona semakin meningkat. Kiranya kita tidak menjadi khawatir, karena memang dengan disiplin, dengan mengikuti sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga imun tubuh kita, maka kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan kesehatan kita, dan kita tidak menambah jumlah mereka-mereka yang terkena virus corona. Mari kita akan mendasari renungan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan membuka bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur 46 ayat yang kedua. Mari kita akan lihat bersama-sama Mazmur 46 ayat yang kedua. Dan saya ajak kita semua akan membacanya bersama-sama, supaya firman ini betul-betul menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari, Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Hari perhentian di mana kami merenungkan kembali apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengkhususkan waktu ini untuk kami mendengar suara-Mu, untuk kami menikmati kekuatan yang baru, untuk kami menjalani kehidupan seminggu ke depan. Biarlah ada sukacita, ada kekuatan, ada kehausan akan firman Tuhan,
Sehingga tidak hanya di hari Minggu ini, tetapi setiap hari melalui renungan pada pagi hari ini, kami dorong untuk memiliki persekutuan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita Mazmur pasal 46 ini, ada kemungkinan latar belakang dari Mazmur ini ada atau ditulis dengan berbarengan dengan kejadian yang ada dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Ada beberapa penafsir mengatakan seperti itu dan ada baiknya kita melihat. Dan setelah saya melihat dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-32, ada kondisi yang melatar belakangi mengapa Mazmur ini ditulis. Kondisinya adalah Sanherib menyerang Yerusalem. Kemudian dalam prosesnya, bangsa Asyur tersebut mengancam dan menyebutkan bahwa Allah Israel itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan kami. Allah Israel tidak akan mampu menyelamatkan bangsa Israel. Dan itu dikatakan, kalau kita lihat sama-sama, mari kita lihat sekilas dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Saya akan bacakan ayat 15 dan 17. Bapak Ibu bisa mengikutinya, saudara sekalian bisa mengikutinya. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 15 dan 17. Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskannya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Ayat 17, ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan tersebut merendahkan derajat dan kuasa Allah Israel. Dan memang itu dikatakan oleh Sanherib, Raja Asyur, bukan tanpa dasar. Sudah terlampau banyak bangsa-bangsa lain yang punya sesembahan dikalahkan, dilululantakkan oleh Asyur, oleh Sanherib. Karena itu Sanherib dengan bangganya dia mengatakan, Allah yang sama yang sudah menyertai aku, tentunya para Baalnya, para dewanya, akan melindas termasuk Allahmu dan bangsamu. Karena itu dia, kalau kita lihat ya di zaman sekarang ini, Raja Asyur itu membuat hoak-hoak gitu ya. Membuat berita-berita palsu, berita-berita yang penuh, mungkin kalau bahasa politisnya bagi yang mengerti istilahnya adalah propaganda. Yang menggetarkan iman bangsa Israel, yang membuat bangsa Israel menjadi kecut, yang membuat bangsa Israel melawan rajanya sendiri, yaitu siapa? Hizkia. Mengapa begitu? Karena dia sangat percaya diri. Dan dalam pergumulan itulah Mazmur 46 ini ditulis. Kiranya menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Bagaimana kita dapat mengatakan hal yang sama. Mengatakan apa? Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, seperti yang tadi sudah kita baca, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Kiranya kalimat yang seperti ini dapat kita katakan dalam menjalani kehidupan yang cukup penuh pergumulan di masa pandemi yang seperti ini. Dan kiranya orang percaya tetap mampu menghadapi bersama dengan Tuhan dan menikmati kemenangan yang sama seperti bangsa Israel. Mengapa? Karena dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32 di situ kita akan melihat. Kita tidak akan baca, tetapi
Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan menyelidikinya, maka kita akan tahu berarti ternyata di sana Sanherib kalah. Tuhan menyatakan kedaulatannya. Iman bangsa Israel justru makin tegak, makin kuat karena mereka melakukan Mazmur ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktu itu jelas. Menghadapi serangan, istilahnya serangan diplomasi, begitu ya, propaganda Raja Asyur, Sanherib, ternyata tidak menyurutkan semangat Raja Hizkia dan bangsa Israel pada waktu itu. Hal ini dapat dilihat dengan pernyataan Bani Korah di pasal 46 dari Mazmur yang menyatakan beberapa hal. Yang pertama kita lihat Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Yang pertama kita melihat Allah sebagai tempat perlindungan. Nah, kalau kita lihat dari asal katanya, ini berarti tempat perlindungan itu maksudnya adalah sebuah tameng, sebuah tempat berteduh, pengungsian, sesuatu tempat yang untuk melindungi diri, seperti payung atau tempat berteduh ketika kita kena hujan. Dan ketika Allah ditampilkan sebagai tempat perlindungan, itu ternyata terjadi bukan saja karena Allah adalah tempat perlindungan, tetapi sudah dialami oleh bangsa Israel melalui cerita-cerita yang lalu, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang lalu. Sebagai ekspresi kedekatan mereka dengan Tuhan. Dengan kata lain, adalah bentuk deklarasi iman bahwa ada keselamatan yang diperoleh di dalam Tuhan. Tuhan yang selalu hadir, memberikan pertolongan kepada umatnya. Dan itu berlaku bagi mereka yang beriman dan berserah kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun di tengah-tengah kegelapan, sekalipun di tengah-tengah ancaman, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, ada ketenangan yang tidak dapat tertandingi. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan membuktikan Tuhanlah tempat perlindungan. Yang berikutnya, yang kedua adalah Allah itu bagi kita adalah kekuatan, sumber kekuatan. Ada amin? Ungkapan kekuatan ini ditulis dengan ungkapan seperti sesuatu kekuatan karena ada kekuatan di bidang militer atau perlengkapan perang atau hikmat yang berkaitan dengan keteraturan. Artinya, Bani Korah sungguh-sungguh menyadari bahwa di tengah-tengah kegelapan dan ancaman yang sedang mereka hadapi, mereka masih memiliki Allah yang adalah sumber kekuatan. Jadi bukan hanya melindungi mereka, tetapi kekuatan, sesuatu yang muncul dari dalam, sesuatu yang meneguhkan, sesuatu yang menguatkan mereka. Kekuatan yang tidak dapat tertandingi karena berkaitan erat dengan pribadinya yang adalah Allah. Yang tentu saja berkaitan erat dengan keilahiannya. Dan dampaknya adalah pada nantinya akan terlihat ketika dalam 2 Tawarikh pasal 32 Allah menyatakan kuasanya. Dan yang ketiga yang perlu kita catat baik-baik, selain Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, tetapi kalau kita baca lebih lanjut lagi di ayat 3 dan 4, saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 46 ayat 3 dan 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung bergoyang oleh geloranya. Seakan ini mengatakan bahwa yang ketiga adalah selain Allah adalah tempat perlindungan, Allah adalah sumber kekuatan. Yang ketiga adalah Allah adalah jaminan keselamatan. Hal ini nampak dalam penggambaran seperti yang tadi kita baca. Bumi yang berubah, sekalipun gunung-gunungnya bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tetapi umat Israel tidak gentar. Karena ada apa? Ada jaminan keselamatan.
Sekarang setelah kita mengerti ungkapan tersebut, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Adakah janji ini berlaku untuk kehidupan kita? Apakah kita bisa langsung mengklaim hal ini terjadi buat hidup kita? Inilah mengapa situasi seperti ini kita perlu tetap melatih diri kita. Dengan kita tidak langsung sembarangan main klaim tanpa memiliki pengenalan dan kedekatan atau pengalaman dengan Tuhan. Itulah mengapa judul renungan, judul khotbah pada minggu ini adalah nekat versus iman. Kenapa? Karena janji ini memang janji yang akan berlaku sepanjang masa sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengalami itu? Apakah kita akan menikmati bahwa memang kita bisa mengatakan seperti bangsa Israel tadi katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Dulu sangat terbukti. Atau sebagai penolong dalam kesesakan, katanya sangat terbukti. Tidak. Mari kita menikmati bahwa kalimat yang ditulis ini juga menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Juga menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun bisa mengatakan, Allah itu memang bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Kondisi ini memang ditulis dengan sebuah keberadaan Allah yang adalah tempat perlindungan, yang adalah sumber kekuatan, yang adalah jaminan keselamatan. Seperti gayung bersambut dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam kondisi ini bangsa Israel memperoleh keyakinan yang kokoh akan jaminan penyertaan, jaminan perlindungan, dan adanya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga ketika mereka melewati pergumulan-pergumulan hidup, mereka tahu, wah, kalau begini, pasti Tuhan tolong. Masalah seperti ini, tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Sehingga kita bisa menikmati bahwa memang Allah kita adalah Allah yang turut bergumul bersama-sama dengan kita. Kita lihat sama-sama Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya, siapa imam besar di sini? Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sehingga kenapa judul ini nekat versus iman? Karena saya berharap jemaat Tuhan pada masa pandemi semakin memiliki iman yang teguh. Bertindak bukan karena nekat. Bertindak karena iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang bukan dari kata orang, tetapi dari pengalaman kita sendiri. Nekat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya adalah berkeras hati, kemudian dengan keras atau kemauan yang kuat, terlalu berani, tetapi nah ini yang membuat nekat itu menjadi sesuatu yang berkonotasi kurang baik, yaitu tidak mempedulikan apa-apa lagi. Yang kemungkinan disebabkan karena putus harap, karena hilang akal, karena malu, dan sejenisnya. Yang berarti kita melakukan tindakan tanpa memikirkan lebih lanjut tentang resiko atau dampaknya yang didapat dari apa yang kita lakukan tadi. Mari kita akan lihat video berikut ini supaya kita semakin jelas. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan hanya main klaim tanpa didahului dengan pengenalan, bahkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari kita saksikan video berikut ini.
Setelah kita melihat video yang baru saja kita tonton bersama, itu yang saya maksudkan. Jangan sampai iman kita cuma nekat saja, tetapi kita betul-betul memiliki pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan. Mungkin kita berdoa, Tuhan, kami percaya Engkau melindungi. Apalagi ayat ini mengatakan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Sudah, selesai berdoa, loh, kok ada batu yang, kok ada kenyataan hidup yang tidak enak. Kok ada batu yang sampai mengenai saya. Loh, katanya Tuhan ini sumber perlindungan. Karena kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena kita tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kita cuman sekedar main klaim. Karena ayatnya tertulis begitu. Memang benar. Ayatnya nggak salah. Kitanya yang cuman main klaim dan tidak mau punya pengalaman dengan Tuhan. Karena itu selain definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, nekat dalam bahasa Yunaninya itu propetes. Itu bisa kita lihat melalui 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 3 ayat yang keempat. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Atau juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang ke-19. Ayat yang ke-36. Kisah Rasul 19 ayat ke-36. Saya akan bacakan buat kita semua. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Jadi nekat adalah sebuah tindakan yang terburu-buru, didorong oleh nafsu, apalagi tadi seperti yang tadi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena rasa kecewa, karena keputusasaan, karena kondisi yang terdesak. Sedangkan iman adalah bentuk ketetapan hati yang muncul dari keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan iman, kita perlu catat, iman yang seperti itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan karunia Tuhan. Bahwa itu adalah kasih karunia, kita bisa memiliki iman. Jadi, ketika seseorang mengambil sebuah keputusan berdasarkan imannya, kita harus tahu, ada harga yang harus dibayar di dalamnya. Itu sebabnya kenapa? Jangan kita cuman bondo nekat. Tetapi kita bergerak karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita bergerak karena kita tahu kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kita bergerak karena kita tahu kita memiliki pengetahuan atau pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kemudian ketika dia mengambil langkah selanjutnya, dia mengambil langkah sesuai dengan harapan berdasarkan apa yang ia percayai. Sehingga kalau kita hanya nekat, nah ini ciri khasnya adalah kita akan merasa kecewa kalau tidak terjadi sesuai dengan keadaan yang kita doakan, yang kita harapkan. Kemudian kita cenderung mengambil keputusan saat kita merasa marah, kecewa, atau putus asa. Nah ini yang namanya nekat. Mari seperti Mazmur pasal 46 ayat yang kedua yang kita baca tadi sebagai ayat teks kita. Kiranya keyakinan kita kepada Tuhan sebagai pelindung, kekuatan, bahkan jaminan keselamatan itu nyata karena bukan saja kita mau mendengar firman pada hari ini, tetapi juga mau mengenal pribadi Allah. Bahkan kita berani menjadikannya satu-satunya pusat hidup kita. Sehingga ayat ini terbukti juga dalam kehidupan kita. Bukan cuma yang dikatakan oleh Bani Korah dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan, tetapi kita berani mengatakan, memang benar. Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Karena keduanya adalah tindakan yang serupa, namun yang membedakan adalah dasar dari keputusan itu sendiri. Keduanya itu maksudnya iman atau nekat itu. Kelihatannya serupa, tindakannya kelihatannya serupa, podo wanine. Tapi bedanya adalah dasar dari keputusan itu sendiri. Nekat itu cuman karena nafsu kita,
iman itu karena sesuatu dorongan di dalam hati kita. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh, kita merenungkan kembali bahwa sesungguhnya kalau ayat ini mau berbicara di dalam kehidupan kita, maka jangan kita menjadi anak Tuhan yang mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena kita panik melihat situasi yang menyesakkan kita. Dan sepertinya semuanya jalan buntu. Masih ingat ibadah minggu lalu tanggal 4, Ibu Gembala mengatakan kepada kita mau kemana lagi? Virus corona di mana-mana dengan varian yang mungkin lebih cepat menular. Kemudian mau tidak mau kita harus mengalami penyekatan. Mau keluar kota juga tidak bisa. Dalam kondisi yang seperti itu kita terima informasi bahwa menurut BMKG, walaupun ini masih perkiraan loh Bapak Ibu ya. Maksudnya perkiraan itu tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Yaitu kita akan mengalami gempa dalam skala yang cukup besar, terutama di daerah Jawa Timur. Kita mau sembunyi kemana? Kita tidak bisa lari kemana-mana. Selain kesempatan seperti ini, membuat kita duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan kita. Karena itu kita harus terus melakukan segala perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan menikmati bagaimana Roh Kudus itu pasti. Roh Kudus pasti memimpin kita. Dan apapun yang terjadi, mau untung, mau rugi, mau sakit, mau sehat, mau hidup, atau kita menghadapi saudara-saudara kekasih kita yang meninggal, kita tetap tenang. Dan itu berarti tandanya kita sedang percaya dan mengandalkan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita. Kalaupun ada di antara kita yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan keadaan-keadaan yang seperti ini, mari sekaranglah waktunya untuk kita sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita dan menikmati pertobatan dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kita sudah mulai dengan iman, maka akan kita teruskan dengan iman. Kita sudah mulai kehidupan yang baru di dalam roh, maka teruslah kita bertekun dalam roh, bukan mengikuti daging kita. Dan sebagai ayat penutup, mari kita buka sama-sama dan kita akan baca bergantian dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 9. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 9. Saya tunggu. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai yang ke-9. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baca ayat yang 4, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8. Saya ulang ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa?
menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, catat baik-baik, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik atau nekat karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Kiranya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita main klaim asal mendengar, tetapi karena kita mau masuk di dalamnya. Kita mau memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan kita mau memiliki Tuhan mengerjakan hati kita. Sehingga kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan percayalah, kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dan pasti kita akan menikmati janjinya dan tidak terjebak dengan aksi nekat. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang menguatkan setiap kehidupan kami. Biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan saja senang mendengar firman Tuhan, merasa yakin, tapi kemudian pulang dan kami lupa. Atau pulang melihat kenyataan hidup, kami jadi goyah. Tetapi kami rindu firman ini betul-betul kami nikmati. Sehingga kami bisa katakan dengan yakin bahwa sebagai penolong, Engkau sangat terbukti. Kami rindu menikmati janji ini. Kami rindu menikmati pengenalan yang benar di dalam Engkau. Sehingga masa-masa pandemi yang seperti ini justru membuat kami semakin dekat dengan Engkau dan semakin tahu kepada siapa kami percaya. Ini doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian berikut ini. Kiranya melalui pujian ini kita semakin diteguhkan.
sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan, karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.